Prabu Siliwangi, zaman kejayaan Pajajaran. Prabu Siliwangi mempunyai nama asli Jayadewata, lahir di Kawali Galuh, sekarang Ciamis, pada 1401. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Ia adalah putra dari Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Niskala Wastu Kancana. Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Pakuan, sekarang Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali sebagai raja, yakni sebagai Raja Kerajaan Sunda dan Raja Kerajaan Galuh. Periode terakhir dari Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian lebih dikenal sebagai masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi dikenal oleh rakyat sebagai masa yang penuh dengan perdamaian dan kemakmuran. Prabu Siliwangi yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Adapun hal pertama yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi setelah naik tahta adalah membebaskan penduduknya dari beban 4 macam pajak. Selama memimpin, Prabu Siliwangi dianggap sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan, baik itu sosial, agama, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, Prabu Siliwangi juga memusatkan perhatiannya kepada pembinaan agama, membuat parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat alat, serta menyusun formasi tempur di darat. Berkat keberhasilan tersebut, Prabu Siliwangi dianggap berhasil membawa kerajaan dalam masa kemakmuran bagi Pakuan. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa langkaras untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya. Saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor, tahun. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Prabu Siliwangi dengan komentar, "The Kingdom of Sunda is justly governed. They are honest men, kerajaan Sunda diperintah dengan adil, mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1.000 bahar. 1 bahar sama dengan 3 pikul, setahun.
Bahkan hasil tamarin, asem, dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon. Masih menyebut masa pemerintahan Prabu Siliwangi ini dengan masa Gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Prabu Siliwangi yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, antara 1482 hingga 1521. Prabu Siliwangi disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.